Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepala sekolah yang berbahagia, di kesempatan sesi ini kita akan berlatih bersama tentang membuat modul ajar. Modul ajar ini sangat penting bagi kepala sekolah memahaminya. Kemudian Bapak Ibu guru perlu terus membuatnya karena ini menjadi modal bekal guru dalam menyiapkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan harapan di kurikulum merdeka ini. Ya. Di sesi ini kita akan mengikuti pembuatan modul ajar ini selama 180 menit. Nah, tentu Bapak Ibu guru sudah menyiapkan ya paket-paket pembelajaran yang sudah kami informasikan, sehingga nanti modul ajar yang ditargetkan untuk minimal untuk 1 bulan kita bisa selesaikan di kesempatan di pagi hari ini. Ya, ini panduan-panduan yang berkaitan dengan penyusunan modul ajar. Kita harus menyiapkan informasi yang berkaitan dengan pembuatan modul ajar pun sudah disampaikan di WhatsApp grup, sehingga kelihatan di layar laptop Bapak Ibu sudah bisa mengakses, mengambil, kemudian memilih bahan yang cocok untuk fase atau kelompok masing-masing kelas. Ya. Berikutnya harapannya adalah sesuai dengan informasi yang sudah kita pernah terima, kita di pertemuan sebelumnya telah membahas tentang pembelajaran yang berbasis kelompok siswa atau teach at the right level, kemudian dikaitkan dengan PNM. Kedua-duanya saat ini kita harus bisa sinkron. Kita sudah melaksanakan penilaian berbasis kemampuan siswa atau TAREL. Kemudian sekarang ini kita juga harus belajar, karena kita dituntut oleh perkembangan zaman, yaitu mengakses penilaian yang berbasis PMM. Selanjutnya semua. Baik, saya undang kelompok 1 untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan modul yang sudah dibuat. Mari saya undang Kepala Miss Tangga Baru, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modul ajar. Nah, di layar ini Bapak Ibu bisa lihat modul ajar bahasa Indonesia fase B di sekolah SD Miss MI atau Miss Tangga Baru. Nah, di sini saya buat kelas 4. Nah, di sini untuk pekan ke-1 bulan Oktober tahun 2022. Nah, Ibu bisa lihat di sana ada tujuan pembelajaran. Isinya ada lintas level, bersikap menjadi pembaca yang baik, dan seterusnya. Kemudian alokasi waktu, profil pelajar Pancasila. Di sana saya pilih mandiri, bekerja sama, dan kreatif. Buku tema. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya di situ sudah otomatis ya, kita tidak bisa merubah karena ini sudah langsung dari tim inovasi sendiri. Berikutnya ada pertemuan pertama untuk 3 jam pelajaran. Karena jumlah jamnya 6 jam dalam 1 pekan, jadi saya buat untuk kali pertama itu adalah 3 jam pelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan awal
Di sana ada latihan, permainan dan konsentrasi permainan ringan yang seru. Nah, untuk di sana ada kegiatan tepuk semangat untuk mengawali atau membuka konsentrasi siswa di dalam kesiapan belajar. Dan selanjutnya di sana guru membacakan buku cerita secara interaktif bersama siswa selama 10 menit, lebih kurang 10 menit. Nah, buku yang digunakan di sana buku keluarga saya. Kemudian untuk kegiatan lain yang menuju ke tercapaian tujuan pembelajaran bahasa Indonesia lintas level, di sana kami cantumkan ada 7 kegiatan. Yang pertama, guru menyiapkan buku cerita berjenjang. Nah, di sana ada buku berjenjang. Kemudian materinya mengidentifikasi cerita yang telah dibaca. Jadi nanti tujuannya adalah siswa mengidentifikasi cerita yang telah dibaca di dalam buku mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, siswa memilih buku cerita yang mereka sukai. Yang ketiga, guru mengarahkan siswa untuk membaca buku cerita yang telah mereka pilih. Kegiatan 4, guru mengarahkan siswa untuk menceritakan kembali cerita yang dibaca. Kegiatan kelima, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi tokoh yang ada di dalam buku cerita. Ini bisa dilihat ada buku berjenjang MA5, buku besar. Kemudian yang keenam, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi karakter dari tokoh dalam buku cerita yang telah dibaca. Nah, karakter si Asba bagaimana dan seterusnya. Masing-masing tokohnya diberikan karakternya. Kemudian yang ketujuh, guru dan siswa membuat kesimpulan dan pesan moral dari cerita yang telah dibaca. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup. Guru dan siswa merefleksi kembali materi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu presentasi dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon dikoreksi. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ini salah satu contoh hasil diskusi di kelompok 1. Dan tentu hasil diskusi ini bisa kita jadikan modal, kemudian model bahan referensi di dalam penyampaian materi di kegiatan selanjutnya. Karena ini kita baru memulai merintis menyongsong implementasi kurikulum Merdeka ini, maka tetap kita ingat kata kuncinya pembelajaran berbasis kemampuan siswa atau teach at the right level itu menjadi kata kunci. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keberagaman siswa itu menjadi perhatian utama bagi kita semua. Kalau dua hal itu kita lakukan, insya Allah ya implementasi kurikulum Merdeka, kemudian hajar bersama sesuai dengan harapan tujuan kita bersama mewujudkan profil pelajar Pancasila itu menjadi kata kunci sekaligus menjadi harapan kita bersama. Baik, saya kira kelompok 1 sudah cukup mewakili pertemuan kita hari ini, dan tentu menjadi tugas Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan diri di rumah masing-masing. Kemudian kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya di saat yang berikut lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.